Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pengetahuan alam. Jadi kelas 6 materinya hari ini IPA. Kita latihan soal sama seperti yang kemarin. Oke, silakan diperhatikan, soalnya ada di layar. Yang pertama, hubungan antar makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lain tidak dirugikan. B. Yang satu untung, B. tidak rugi. Tidak rugi, tidak untung. Berarti hubungan apa ini? Komensalisme. Komensalisme. Oke. Mana yang termasuk simbiosis komensalisme? B. Yang B? B. Yakin? Jalak dan kerbau. Hubungannya jalak dan kerbau apa? Oh, bentar. Apa tadi hubungannya komensalisme ya? Satu untung, satu tidak rugi. Nah, komensalisme. Satu untung, satunya tidak rugi. Yang satu untung, satunya nggak rugi, yang mana? Kita cek satu-satu. Yang pertama, benalu dan pohon jambu. Benalunya untung nggak? Benalunya untung atau tidak? Untung. Untung. Pohon jambunya? Enggak untung. Pohon jambunya tidak untung. Dia dirugikan. Berarti ini termasuk simbiosis Parasitisme. Parasitisme. Ups, sorry. Lanjut yang B, burung jalak dan kerbau. Mutualisme. Iya, mutualisme. Kemudian yang C. Komensalisme. Nah, yang C baru komensalisme. Yang D. Mutualisme. Mutualisme. Jadi pilihan jawabannya tepat untuk nomor 1 adalah yang C. 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 Nomor 2 sekarang. Perhatikan rantai makanan di bawah ini. Ini ada rumput. Ini pengurai ya, mohon maaf. Ya. Pengurai. Oke, ada rumput, kemudian hewan yang belum diketahui, kemudian ada harimau, yang terakhir pengurai. Manakah Kambing. yang cocok untuk menghidup? Kambing. 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 Di sini kambing berperan sebagai Konsumen satu. Konsumen satu. ya konsumen 1. Sudah, kita lanjutkan yang nomor 3. Nomor 3, perhatikan rantai makanan berikut. Tomat, ulat, ayam, dan musang. Apabila ayam banyak diburu, maka kemungkinan yang terjadi pada rantai makanan tersebut. Populasi tomat meningkat. Tomatnya, Populasi tomat meningkat. kenapa kok tomatnya meningkat? Soalnya nggak ada yang makan. Nggak ada yang makan. Ini yang diburu ayam loh. Ayamnya diburu, berarti ayamnya semakin banyak atau semakin sedikit? Sedikit. Semakin sedikit. Ulat meningkat. Kalau ayam sedikit, ulatnya? Meningkat. Oke, ulatnya meningkat. Kalau ulat meningkat, berarti tomatnya? Menurun. Jadi pilihan yang tepat yang mana? Kak iso. B. B. Ulatnya? Tuh ngambung rusak ibjat. Kenapa? Oke, lanjut yuk. Sekarang nomor 4. Hewan ini membelakangi musuhnya ketika dikejar musuh. Hewan yang dimaksud. Hewan mana yang membelakangi musuh? Landak. Landak, cicak, burung hantu, atau cumi-cumi? Burung hantu.
Burung hantu. Adaptasi yang dialami? Cumi-cumi. Oh ya, gini. Adaptasi yang dimiliki oleh cumi-cumi kalau dikejar sama musuh. Morfologi. Ya, dia mengeluarkan tinta. Mengeluarkan tinta. Kalau tanda? Menggulungkan diri. Mempunyai duri. Mempunyai duri. Dia duri yang tajam. Kalau cicak? Memutuskan ekor. Dia memutus ekor. Kalau burung hantu? Nokturnal, hewan nokturnal, pemangsa di malam hari. Hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Oke. Bisa memutar lehernya sampai 180 derajat. Nah, kira-kira nih, kalau dikejar musuh dan dia membelakangi tapi tetap aman, yang mana? Tanda. Tanda durinya tajam. Dikejar musuh, musuhnya di belakang. Dia tetap lari ke depan. Dan tidak khawatir akan ditangkap. Yang mana? Cicak. Jadi walaupun dia dikejar sama musuh, tapi dia bisa memutus ekornya. Jadi nanti dia bisa mengelabui musuhnya tadi. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada. Ada. Lanjut nomor 5. Pelestarian komodo di Pulau Komodo sangat penting untuk titik-titik. Komodo terus dilestarikan. Yang D, menarik wisatawan dan menjaga komodo dari kepunahan. Oke. Sekarang kita lanjut. Nomor 6. Oke. Pelestarian makhluk hidup memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat berupa titik-titik. Keuntungan ekonomi ya. Jadi diperhatikan kata ekonominya. Tersedianya lapangan kerja. Tersedianya lapangan kerja baru. lapangan kerja baru. Kok bisa ada lapangan kerja barunya? Soalnya apa tadi? Kan dilestarikan. Berarti ini jawabannya tersedianya lapangan kerja baru karena banyak merekrut tenaga kerja untuk merawat hewan-hewan yang ada di dalam Suaka Marga Satwa tersebut. Itu ya. Kita lanjut nomor 7. Masyarakat petani banyak memanfaatkan bambu untuk membuat topi, bakul, dan keranjang. Dengan demikian, bambu digunakan masyarakat untuk apa bambunya? kerajinan. Untuk kerajinan tangan. Kerajinan. Di sini ada topi, bakul, dan keranjang. Kalau itu bahan obat-obatan yang berfungsi untuk mengobati malaria, ini dimanfaatkan apa? Kulit kina. Kulit pohon kina. Oke, sekarang kita lanjut. 8. Tahapan daur hidup kecoa yang benar yaitu telur, nimfa, dan kecoa. Di bawah ini yang metamorfosisnya sama dengan kecoa. Hewan apa? Oh ya, jenis metamorfosis yang dialami oleh kecoa ini sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Hewan manakah yang memiliki metamorfosis tidak sempurna? Lalang. Belalang. Oke, jawabnya yang C. Sekarang kita lanjut. Nomor 9. Tahapan pada daur hidup kupu-kupu yang dapat merugikan petani.
Ulat. Ulat. Tahap ulat. Kalau yang menguntungkan, Kupu-kupu. Kepompong. Kepompong. kepompong menguntungkan untuk apakah semua kepompong kupu-kupu menguntungkan? Enggak. Enggak, yang untung itu bagi Manusia. bukan. Jadi yang kepompongnya menguntungkan itu yang ulat sutra. Jadi bagi ulat sutra pada fase kepompong itu nanti kepompong yang dihasilkan itu diambil kemudian dipisah jadi kain sutra. Seperti itu. Kemudian nomor 10, kaki bebek berselaput. Fungsinya untuk Supaya tidak tenggelam ketika berjalan di atas lumpur. supaya tidak tenggelam ketika berjalan di atas lumpur. Selain itu, adaptasi yang dialami oleh bebek apa saja? Berenang. Kakinya digunakan untuk berenang. Oke, kakinya digunakan untuk kakinya berselaput. Kemudian selain kaki berselaput apa lagi? Bulunya berlapis minyak. Oke, mengapa bulu bebek berlapis minyak? Agar tidak basah. Bulunya tidak basah. Saat ada di air. Oke, sekarang lanjut nomor 11. Gambarnya seperti ini. Ini apaan tuh? Bentar. Ini Sendi apa? sendi apa itu, Rek? Di pergelangan tangan. Oh, Jadi yang terdapat sendi. di antara tulang pemumpil dan pergelangan tangan. Sendi apakah itu? Pelana. Sendi apa? Pelana. Mana apa engsel? Coba digerakkan pergelangan tangannya. Bisa bergerak ke berapa arah? Satu arah. Satu arah, Pak? Gak bisa balik lagi? Namanya sendi apa? Sendi yang ada di pergelangan tangan. Sendi apakah itu? Putar? Pergelangan. Diputar? Sendi pergelangan tangan. Pergelangan tangan manusia. Namanya sendi putar ke segala peluru yang ke segala. Ini geraknya satu arah, dua arah, menggeser segala arah. Segala arah ini untuk gerak untuk sendi apa? Peluru. Peluru. Kalau menggeser? Yang geraknya ke satu arah sendi apa? Engsel. Engsel. Ini engsel. Sendirian. Sendi yang bergerak kedua arah. Pelana. Sendi pelana. Kemudian kalau yang menggeser. Sendi geser. Berarti namanya sendi geser. Ini pelana. Sendi engsel letaknya di mana sendi engsel? Sendi engsel. Lutut, siku, dan di antara ruas jari. Oke. Lutut, siku, antara ruas jari. Kalau pelana? Antara ibu jari dan tulang pertama pergelangan tangan. Oke, kemudian? Ada lagi sendi pelana yang lain? Sendi putar. Sendi putar
Sendi putar letaknya di Antara tulang leher dan tulang tengkorak. Oke, tulang leher dan tulang tengkorak. Kalau peluru? Peluru antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Oke. Nah, sekarang yang ditanya ini gambar apa sih ini? Sendinya ada di sini. Silakan. Sendi pelana. Di antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Pengumpil. Pengumpil. Dan pergelangan tangan. Pelana. Pengumpil kan. Oke, kemudian 12. Proses yang terjadi pada organ pernapasan yang ditunjuk. Lihat gambarnya. Yang ditunjuk organ apa itu? Tenggorokan. Tenggorokan. Apa fungsi tenggorokan pada sistem pernafasan? Penghubung antara hidung dan paru-paru serta tempat penyaringan udara tahap kedua. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah yang mana? A, B, C, D. Yang pengatur jalan atau menyaring udara yang masuk. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida di mana letaknya? Alveolus. Alveolus. Mengeluarkan karbon monoksida ada nggak? Hidung. Karbon monoksida? Nggak ada. Nggak ada. Menyaring udara yang masuk. Faring. Faring atau laring itu? Mana? Yang mana? Yang ditunjuk. Yang menyaring udara masuk kan bisa hidung, bulu-bulu ya, sama tenggorokan, laring itu. Kemudian yang D mengatur jalan masuknya masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Kerongkongan dan tenggorokan kan bagian sini. Iya. Itu kan sebelumnya. Ini ditunjuk. Namanya epiglotis. Iya. Aku lupa namanya. Untuk nomor 12, kalau epiglotis kurang ke bawah, jadi ini kita pilihnya yang C dulu. 13. Yang ditunjuk bagian mana ini? Kelihatan nggak gambarnya? Usus halus. Usus halus. Apa fungsi usus halus pada sistem pencernaan? Menyerap sari-sari makanan. Sari makanan. Yang B, nomor 14. Darah yang mengandung oksigen. Manakah darah yang mengandung oksigen? 3. Terus bawahnya itu berapa? 4. Iya itu. Lanjut ke 3, 4, 5. 3, 4, dan 5. Sebelah kiri mengandung O2, kalau sebelah kanan mengandung CO2. Itu sekarang nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Lambung. Alat pencernaan makanan yang ditunjuk oleh huruf X. X tadi lambung ya. Kemudian mengalami pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh 2 enzim. Enzim apa saja yang dihasilkan oleh lambung? Pepsin. Pepsin
renin, asam klorida. sama asam klorida. Klorida. Jadi siapnya yang C. Sekarang nomor 16. Cara yang benar untuk menjaga kesehatan alat peredaran darah. B. Olahraga. Terus menerus. Olahraga. Mengurangi makanan berlemak. Oke, mengurangi makanan berlemak. Apa efeknya kalau misalkan kita terlalu sering makan makanan berlemak? Kolesterol. Tubuh kita akan menjadi besar dan Jadi saluran darah terhambat karena daging yang terlalu banyak. Oke. Karena lemak yang terlalu banyak. Lemaknya ngumpul di pembuluh darah, nanti bisa menyebabkan stroke dan teman-teman. Itu kita lanjut 17. Wow. Kenapa Ini itu? kelihatan Itu tumbuhan apa itu, Mbak? tumbuhan mana apa ini ya? Ini buahnya di sini. Kok buah? Maaf, ada umbinya di sini. Rizoma. Iya, anggap sajalah ini jahe-jahean. Misalkan ini jahe ya. Kalau jahe berarti cara perkembangannya Rizoma. Rizoma. Umbi. Tertinggal. Umbi. kalau ini jahe dia rizoma. Rizoma. Umbi apa saja ya umbi? Umbi ada berapa macam, Rek? Umbi ada 3. Lapis. Umbi akar. 3. terus Di akar lapis dan Lapis. dilapis batang. umbi batang. Aduh, batang. Kalau umbi akar, contohnya Wortel. wortel, terus Lobak. lobak, wortel, lobak. Kemudian kalau umbi lapis, Bawang merah. Putih bawang merah. Bawang bombay. Putih. bawang putih, bawang bombay, bawang bombay. Terus ada lagi Sama bunga bunga apa itu ya? Ada hari. bunga matahari, Kan. bunga jagung. Iya itu. Oke, terus umbi batang, Singkong. kentang. Oh iya. Salah. Nah, kentang, Singkong. jagung, gitu ya. Singkong. Dan teman-temannya. Oke, 18. Anton, kini telah memasuki masa pubertas. Salah satu tanda yang dialaminya. Kira-kira Anton membidang. laki-laki atau perempuan? Bidang. Ya, laki-laki. Berarti biasanya Membidang. Bidang. kalau suara melengging, contoh Perempuan. Perempuan. pubertas yang terjadi pada perempuan. Sekarang 19. Benda di bawah ini termasuk konduktor. Mana yang masuk konduktor? 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3. Tewoi. Slow baik. Konduktor. Apa itu konduktor? Penghantar panas yang baik. Panas. Yang baik. Kalau insulator, Penghantar panas yang tidak baik. Buruk. yang buruk. Contohnya isolator kalau di gambar itu yang mana? 1 dan 4. 1 dan 4. Sekarang kita lanjutkan nomor 20. Peralatan rumah tangga banyak yang menggunakan dari bahan aluminium. Mengapa kok menggunakan bahan dari aluminium? Dan D. karat. D. Dengan cepat panas. D. Bahan D. karat D. dengan cepat panas. Apa kekurangannya kalau misalkan kita menggunakan besi? Panas lebih cepat terhantar. Mudah berkarat. Berat. Oh iya berkarat. Kalau pakai besi, kelemahannya dia mudah berkarat, Berat. kemudian berat. Berat. Kalau badan pesawat, bahan yang digunakan Besi. Baja.
Ada aluminium, titanium seperti itu ya. 21. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat Menggantikan gerak benda. menghentikan gerak benda. Misalkan bolanya ditendang, Mempercepat Dia menjadi bergerak. benda dia menjadi bergerak. Kalau membuat itu keramik atau tembikar, Mengubah bentuk benda. Bentuk benda. Nah, sekarang nomor 22. Perhatikan kegiatan berikut. Gaya pada kegiatan yang ada pada gambar. Kayak otot dan bekas. Gravitasi. Dan gaya pegas. Gaya? gravitasi dan pegas. Oh iya, gravitasi. Pegasnya di mana? Gravitasi. Gravitasi Ada yang benar. naik, ada yang turun. Ada naik, ada turun gravitasinya ya. Ya. Tapi pasangannya gravitasi dengan gaya Otot. otot di sini. Oke, Beratnya. Kalau ada gaya pegas, berarti di sini ada pernya. Pernah lihat nggak jungkat-jungkit yang ada pernya di sini? Di sini ada Pernah. Pernah. itu memanfaatkan gaya pegas. Oke, selanjutnya. Ini. 23. Benda yang mengalami perubahan energi sama dengan gambar di bawah ini. J. Bahannya apa? J. Dari listrik menjadi Suara. suara. J. Ini. J. Misalnya yang C, kalau satu, yang A. Panas. Listrik menjadi panas. Listrik menjadi panas. Kalau yang B, Listrik menjadi gerak. listrik jadi gerak. Hah? Kalau yang D, Listrik menjadi panas. Sana. listrik menjadi panas. 24. Bahan yang bersifat konduktor panas. D. 4. Bagian 4. Ini konduktornya. Kalau yang nomor 3, Isolator. isolator. 25. B. B. Yang dapat menyerap bunyi loh. Menyerap bunyi. A. Yang mana? B. A. B. J. B. Salahnya di mana? A. B. Enggak. C. Yang C. Yang A ini kan ada sengnya. Seng bisa menyerap bunyi nggak? Enggak. Pantulkan. Saya salah, dipantulkan. Kemudian yang B ini ada. Ini aluminium ini. Aluminium salah juga ya. Kemudian yang C, gabus, kain, wol, spons, busa. Bisa atau tidak? Bisa. Nah, kalau yang D, salahnya di mana? Batu. Batu tidak dapat menyerap panas. Menyerap bunyi. Ya Allah, salah. Sorry. Yang C ya? Maaf. Yang C batunya salah. 25. 26. Oh iya, 26. Suruh menentukan bayang-bayang. Jika manakah gambar bayang-bayang yang tepat harus berpindah C. C. Yo. C. Kemudian 27. Sifat cahaya. Dapat dipantulkan Dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, merambat lurus. Terbentuknya pelangi. dapat dibiaskan. Ini pantul. Oh, pantul, bias, urai. Diuraikan. Dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan. Jawabnya B. ya. B. B. 28.
Perhatikan gambar di bawah ini. Cara membuat magnet sesuai dengan urutan A, B, dan C. C. Apa C. yang Si menggosok elektromagnet. Oke, jawabnya yang C, induksi menggosok dan elektromagnet. Kemudian 29. Antara rangkaian seri dan paralel mempunyai beberapa perbedaan. Adapun pemasangan komponen listrik dalam rumah tangga yang paling tepat digunakan untuk rangkaian paralel. C. 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 Di rumah itu pakainya rangkaian paralel. Kenapa? C. Yang C. C. Apakah hemat kabel nggak sih paralel itu? Enggak. Nah, C. jika satu lampu dipadamkan, yang lain ikut padam. Enggak. Enggak. Rangkaian paralel lebih hemat listrik karena bisa dipadamkan sewaktu-waktu. C. Ya. Apakah seri nggak bisa dipadamkan sewaktu-waktu? Tapi kan kalau yang seri semua langsung padam. Semuanya langsung padam. Berarti pilihan yang tepat untuk ke-9 C. yang D. Lampu satu padam, yang lainnya masih bisa menyala. 30. Dengar saya. C. C. Naga. Ya. Apa ini namanya? Panel surya. Panel surya. Fungsinya untuk apa? Menyerap Tenaga cahaya matahari. Kemudian diubah menjadi Coba menjadi Energi listrik. listrik. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 31. bukan Telur Fauzan. air. Angkanya kelihatan? Enggak. Enggak. Oke, lebih baik. Ini satu yang apa? Ini satu. Oh, gini aja deh. Aku tulisin. Ini satu. Duanya di sini pas turun hujan. Ya. Ada panah naik. Tapi dari tumbuhan. Yang 4 ini naik tapi dari laut. Oke, nomor 1 namanya apa? Kondensasi. 1 kondensasi. Ya. Terus 2 presipitasi. 2 Presipitasi. 3 transpirasi. Transpirasi. 4 evaporasi. Evaporasi. Rasanya. Berarti yang mana? B. C. B. B. Kondensasi, presipitasi, transpirasi, evaporasi. Evaporasi. 32 sekarang. Oke, ditanyakan, perhatikan gambar berikut. 2 dan Karena boleh 4. sebagian. 2 dan 4. 2 dan Kalau 4. total, 3. kalau 5, Enggak ada. nggak ada. Tidak terjadi gerhana. Kalau gerhana matahari, posisinya? Bulan berada di antara matahari dan bumi. Bulan berada di antara matahari dan bumi. 33. D. Mars dan Saturnus. Mars dan Saturnus ya. Dan Saturnus. Ya, itu E. yang letaknya di sini. Batuan yang letaknya antara Mars dan Jupiter.
Asteroid. Ya. Jalur Lampu asteroid. Lampu asteroid. Satelitnya Mars. Phobos dan Pos dan Deimos. Deimos. Satelitnya bulan. Sorry. Satelitnya bumi, bulan. Kalau satelitnya Merkurius. Merkurius. Gak ada. Ada. Gak ada Merkurius. Yang revolusi dalam. Rotasi bulan. Yang C. apa? Oh, nomor 34. Oke. Bulan Zulhijjah terdiri atas 29 hari. Pada tahun kabisat, bulan Zulhijjah terdiri atas 30 hari. Sistem penanggalan ini berdasarkan skala Revolusi bulan. Revolusi bulan. namanya penanggalan apa ini? Hijriah. Hijriah. Penanggalan Hijriah. Kalau misalkan penanggalan yang berdasarkan revolusi bumi, Masehi. Masehi. berapa jumlah harinya? 365 hari. 365 hari. 4 1/4 hari. Oke, sekarang kita lanjut. 35 itu rangkaian listrik berdasarkan rangkaian listrik di atas. Nih. Jika saklar satu diputus, duanya disambung, apa yang terjadi? 1 diputus, 2 disambung. Satu Lampu 3, 4, dan 5 menyala, sedangkan lampu 1 dan 2 padam. Oke. Satu putus, 2 nyambung, 3, 4, 5 menyala. 3, 4, 5 menyala, benar ya? 1, 2-nya padam. Padam. Jadi, ini menyala, salah. Ini menyala, salah. Ini juga salah. Oke, sekarang kalau misalkan satunya disambung, 2-nya diputus. Lampu 1 dan 2 menyala, sedangkan lampu 1, 2, dan 5 menyala, sedangkan lampu 3 dan 4 padam. Oke, 3, 4-nya padam, 1, 2, 5-nya menyala. Jawabnya yang D. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini uraian. Berdasarkan keping biji tumbuhan, berdasarkan kepingnya, biji tumbuhan dibedakan jadi 2, yaitu keping biji 1 yang disebut monokotil dan keping biji 2 disebut dikotil. Apa perbedaan monokotil dan dikotil? Nggak tahu. Sudah dipelajari ya? Pokoknya tergantung dengan biji. Kenapa bijinya? Bijinya ada yang 2, ada yang 1, ada yang berapa. Kotil itu Cara satu. tanamannya tumbuh. Nah, monokotil itu kepingnya 1. Kalau dikotil, Kotil lebih dari satu. contohnya tumbuhan monokotil apa? Pernah nyoba itu enggak belah bijinya jagung enggak? Pernah. Bisa terbelah atau enggak? Enggak. Enggak, berarti jagung itu termasuk monokotil. Yang dikotil contohnya adalah kacang. Kacang. Tanah. Monokotil sama Dikotil. Berdasarkan akarnya, kalau monokotil itu akarnya serabut. Oh, ya. Serabut, kalau dikotil akarnya Kayak tunggang. Oke. Tunggang. Kalau berdasarkan berkas pengangkutnya, silim dan floem, ingat?
Ya, Oke, itu namanya berkas pengangkut. Kalau monokotil, berkas pengangkutnya tersebar. Berkas pengangkut ini tersebar. Kalau dikotil, berkas pengangkutnya tersusun membentuk lingkaran. Kemudian kalau tulang daun Mirip. Kayak monokotil. dia sejajar Nah, atau melengkung. Sedangkan yang dikotil ngirit. Ngirit. daunnya menyirit. Coba tulisanku. Kurang satu lagi berarti. Bunganya kalau monokotil itu kelipatan 3. 45. Katanya maksudnya. Apa? Kalau tahu. wow. Bunganya 2, 4, 5 atau kelipatannya. Seperti ini. Nah, ini untuk perbedaan monokotil dan dikotil. Sekarang lanjut. 37. Ada beberapa cara menangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah. Di antaranya dengan pukat harimau, setrum, menggunakan obat pestisida, dan bahan peledak. Sebutkan 2 alasan mengapa pemerintah melarang menangkap ikan dengan bahan peledak. Mengurangi populasi hewan di laut. Karena dapat merusak terumbu karang dan ekosistem yang ada di laut. Merusak ekosistem. Merusak terumbu karang dan ekosistem di laut. Merusak Terumbu karang dan ekosistem di laut. dan ekosistem di laut. Kalau misalkan menggunakan pukat harimau, Ikan kecil pun dapat terjaring. ya, ikan kecil-kecilnya bisa terjaring. Itu alasannya kenapa dia dilarang. Sekarang lanjut 38. Seiring dengan dicabutnya subsidi biaya penggunaan listrik dari pemerintah, maka kita harus berusaha sehemat mungkin dalam menggunakan listrik setiap harinya. Bukan cara menghemat listrik yang bisa dilakukan. Kalau sudah selesai dimatikan. Terus Mematikan peralatan yang tidak digunakan. Mencabut stop kontak yang tidak dipakai. matikan alat Peralatan yang tidak digunakan. Terus mencabut Stop kontak bila sudah terpakai. jika tidak digunakan. Terus ada lagi? Pada saat malam hari? Mematikan lampu ketika tidur. Mematikan lampu ketika tidur. ketika tidur. Kemudian tidak menggunakan pendingin. Kalau pendingin AC. AC tidak menggunakan AC, diganti dengan kipas angin. kipas angin. Oke. Lanjut
39. Perubahan wujud benda ada beberapa macam. Salah satu di antaranya adalah memuai. Hal ini bisa kamu temukan dari benda-benda yang berada di sekitar lingkunganmu. Sebutkan 2 contoh benda yang dalam pemasangannya harus diperhitungkan karena adanya proses pemuaian. Pemasangan rel kereta api. Kenapa rel kereta apinya? Agar tidak melengkung saat memuai. Nah, berarti kereta apinya dipasang Agak renggang. Mobil listrik. Kereta api dipasang renggang. Kemudian, ini yang memuai. Kaca yang memiliki bingkai sedikit lebih longgar. Bingkai kaca Dipasang sedikit lebih lebar dari ukuran kaca. Dipasang lebih lebar. Dari ukuran kaca. Tujuannya untuk apa? Agar saat kaca terkena panas tidak pecah. Panas, dia saat memuai tidak pecah. 40. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Oleh karena itu, keberadaan air harus kita jaga. Jalur air itu dapat terganggu akibat adanya ulah manusia. Sebutkan 3 macam ulah manusia yang dapat mengganggu proses liar. Pemotongan lahan. Secara liar. Pengecoran jalan. Penebangan pohon secara liar. Pengecoran jalan. Pengecoran jalan. Pembuangan limbah pabrik. Membuang limbah. Pembakaran hutan. Di sungai, terus pembakaran hutan, ada lagi? Pengaspalan jalan. Pengecoran sama saja. Pengaspalan. Oke. Kalau langkah yang bisa kita lakukan? Reboisasi hutan. Tebang pilih tanam. Pilih tanam. Reboisasi Pilih tanam. Cara mengatasinya selain juga Membuat lubang resapan. apa? Membuat biopori. Membuat biopori. Kemudian Membuat lubang supaya resapan. Sudah tua. menebang pohonnya sudah tua. Selain itu, cara penanggulangan supaya tanahnya nggak perlu dicor, tapi masih bisa dilewati. Penebangan pohon yang tua. Menebang pohon yang sudah tua. Menebang pohon yang sudah tua, kemudian diganti dengan tumbuhan baru. Ya. Kemudian untuk yang pengecoran jalan ini biasanya diganti dengan paving block. Pernah dengar? Iya. Pemasangan paving itu Pernah. kenapa? Paving jalannya di paving itu tujuannya untuk memberi resapan air. Jadi airnya bisa meresap ke dalam tanah. Itu. Kemudian untuk membuang limbah di sungai, cara penanggulangannya? Mengolah limbah sebelum dibuang. Oke, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Sudah sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.